Kualitas video kita jelek atau mungkin dalam artian kita masih susah untuk bikin konten yang bagus, kurang skill untuk editing, apakah kita masih punya kesempatan untuk bisa sukses di YouTube? Nah, kadang kan kita berpikir ya, YouTube itu kan sebuah media yang visual. Jadi katakanlah kayak gambar, audio, terus kemudian tampilan itu harus menarik. Nah, gimana nih buat teman-teman yang masih belum bisa atau belum jago ngeditnya asal-asalan, kualitas kamera juga jelek, apakah bisa mungkin untuk sukses? Oke, di sini saya akan jawab jujur-jujuran aja ya, teman-teman. Di sini di media sosial, di blog ataupun di platform apapun, ya untuk bisa sukses lebih kenceng, memang kualitas itu yang nomor satu. Kualitas itu yang paling penting. Tapi bukan berarti buat kita-kita yang memang kualitasnya masih biasa-biasa, sedang-sedang aja, nggak jago-jago edit, itu tetap kok bisa punya peluang untuk sukses. Dan di sini mungkin buat teman-teman yang masih keterbatasan soal skill, soal alat-alat, nah saya sarankan teman-teman untuk bikin konten seputar ya yang dibutuhkan orang, yang dicari orang, dan yang bermanfaat. Contoh mungkin konten tutorial. Karena jujur aja, kadang orang itu tidak melihat kualitas video ketika menonton sebuah konten tutorial. Mereka akan melihat yang penting kebutuhan mereka sudah mendapatkan solusi dari video kalian. Meskipun gambar video kalian jelek, editingnya flat, nggak ada editing yang gimana-gimana, itu tetap dibutuhkan ya. Cuman tentu ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Semua itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Mau channel cepet rame, ya bahas yang viral-viral. Tapi konsekuensinya apa kekurangannya? Kalian harus standby, harus up to date. Berita apa yang lagi viral harus dibikin. Ya, terus kemudian ada juga kekurangannya yaitu rawan kena copyright dan lain sebagainya. Sedangkan konten tutorial itu, ya kekurangannya adalah susah banget untuk dapat views di awal-awal. Susah banget untuk dapat subscriber karena jujur aja orang nge-subscribe itu kan biasanya ya dia pengen tahu aja apa nanti dia bakal butuh nggak ke depannya. Kadang kalau dia nggak butuh ya dia cuma nonton aja nggak di subscribe, cuman butuh isi videonya. Tapi tenang aja ya, subscriber itu tidak menentukan penghasilan kok. Subscriber itu boleh subscriber kecil, tapi penghasilan bisa kok jadi penghasilan yang besar tergantung konten kalian niche-nya atau topiknya tentang apa. Ya sekali lagi, penghasilan di YouTube itu bukan berdasarkan jumlah views aja, tapi juga berdasarkan topik atau mungkin pembahasan kalian apa. Karena target audience itu biasanya mengikuti dari topik pembahasan di channel YouTube kita. Katakanlah kalian membahas sebuah game Mobile Legends, ya kalian dapat 100.000 views. Nah, RPM kalian itu pasti kecil, cuman 2.000, 3.000, 4.000. Nah, kalau kalian bahas tentang masalah mungkin kredit motor, itu beda cerita, itu urusan keuangan. Atau mungkin membahas tentang investasi, nah itu beda cerita. Mungkin kalian dapat 100.000 views di Mobile Legends itu katakanlah dapat cuman 100.000. Nah, bisa jadi konten finansial kalian tadi, kalau kalian cuman dapat 10.000 aja views, sudah bisa mungkin dapat 1 juta lebih. Ya, itulah bedanya. Views boleh jadi lebih banyak mereka, tapi penghasilan dengan views kita yang mungkin masih di bawah mereka itu juga akan terus lebih gede ya, lebih meningkat juga tentunya. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan dan pikirkan. Jangan melulu ngincar views. Nggak usah pusing views saya kok sedikit sih ya. Cari yang seefektivitas, seefisien mungkin. Contoh nggak harus hanya tutorial ya. Contoh fakta-fakta tentang Islam, fakta-fakta tentang mungkin sejarah. Itu kan sebuah konten yang evergreen juga. Sebuah konten yang nggak perlu kualitas yang bagus. Yang penting informasinya nyampe, itu udah cukup. Ada sebuah channel namanya sy.sensei. Ya, itu sebuah channel yang isinya adalah kayak konten-konten yang membahas tentang fakta Islam. Contoh, 7 larangan makanan dalam Islam, 7 larangan pekerjaan dalam Islam, kayak gitu-gitu. Bikinnya simple, suaranya juga apa adanya, terus tampilannya juga nggak jernih-jernih banget videonya, tapi sebulan bisa mendapatkan 2,4 juta lebih views. Artinya channel ini bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 10 juta hanya dengan konten seperti itu. Ya memang sih kontennya beliau rajin upload, terus konsisten upload. Nah itulah tujuannya. Kalau kalian tidak bisa bersaing secara kuantitas, coba bersainglah secara kuantitas. Tapi kuantitas pun itu juga harus yang dicari banyak orang. Contoh nih ya, hukum
hewan kurban atau mungkin hukum kurban kerbau itu hukumnya apa, boleh nggak dalam Islam, misal kayak gitu ya. Atau mungkin pantangan makanan dalam diet, atau mungkin ya contoh kandungan kacang yang mengganggu proses diet, misal ya seperti itu. Jadi proses konten yang mengandung fakta-fakta yang dicari orang, intinya kira-kira orang itu nyari konten tentang apa sih. Nah itu bisa kalian perjuangkan dengan konten tanpa ada kualitas visual yang baik pun tetap bakal bisa sukses ya. Jadi jangan berkecil hati teman-teman. Kalau misal teman-teman bikin konten tentang masak, ya ini harus dipikirkan nih. Kalau teman-teman cepet sukses, teman-teman harus berpikir kritis dan juga harus berpikir strateginya bagaimana. Karena jujur aja, yang bikin konten masak, saya yakin kalian sudah pasti tahu banyak orang yang sudah bikin konten masak ya, si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya. Tapi coba dipahami nih teman-teman ya, dipahami baik-baik. Kira-kira video kalian apa sih, keunggulan video kalian agar orang-orang yang gak mengenal kalian itu mau menonton video kalian. Itu kalian harus benar-benar pikirkan apa kira-kira. Jadi dari sini nanti tujuannya bukan buang-buang waktu ya, tapi tujuannya untuk mendapatkan formula atau mendapatkan susunan video. Kira-kira kalian harus bikin video kayak gimana ya. Cari dulu problem-problemnya, baru bisa menemukan solusi yang tepat bagaimana. Oh, orang kalau mau menonton video saya karena video masak saya ini benar-benar memberikan perincian nih, bahan-bahannya sampai dengan harga belanja di pasar itu berapa, terus kemudian nanti total pengeluaran berapa untuk membuat makanan seperti ini. Nah itu kan menjadi sebuah nilai lebih. Karena jujur aja banyak di luar sana kan channel masak, kalau nggak salah kan nggak ada ya yang nge-share ini harga segini tuh per kilonya berapa. Karena ya mungkin menurut mereka itu kan konten masak nggak ada hubungannya dengan belanjaan, jadi nggak dibikin. Nah itu adalah contoh sepele aja dan bukan berarti saya mengharuskan kalian untuk yang konten masak harus ada itunya. Enggak, sebagai contoh aja harus ada unsur pembeda. Ya, itu yang membuat konten kalian setidaknya bisa bersaing dengan para kreator-kreator di luar sana ya. Jadi kita harus mikirkan strateginya. Kalian harus ngapain sih biar video kalian untuk bisa bersaing dengan video-video yang lain. Ya mungkin kayak misalnya saya nggak yakin ya orang yang bikin channel masak doang tanpa ada keahlian khusus, tanpa ada visual yang bagus bisa sukses di YouTube. Bisa jadi ada karena mungkin mereka hoki dan mereka tidak menyadari bahwa mereka punya skill storytelling yang bagus, pembawaan orang yang menyenangkan dilihat. Nah itu kan kelebihan juga. Nah ini termasuk salah satu kualitas menurut saya. Tapi buat yang benar-benar biasa banget, benar-benar merasa ya nggak ada kelebihan yang bisa ditonjolkan. Nah saran saya pikirkan strateginya ya. Apapun itu pikirkan, coba gali. Karena yang tahu diri kalian adalah kalian. Saya tidak bisa menyarankan apapun. Karena yang berjuang adalah kalian. Mungkin kalian bisa upload sehari lebih banyak daripada orang lain. Itu juga kelebihan kan? Itu juga bisa kalian manfaatkan. Contoh, channel kalian ini mempunyai channel yang isinya itu resep sambal-sambal Nusantara terlengkap. Jadi sudah pasti segala jenis resep sambal ada di channel kalian. Nah itu juga menjadi salah satu keunikan dan kelebihan. Jadi pastikan kalian harus tahu kelebihan-kelebihan dari channel kalian. Ya ibarat kata kalau kita mau bisnis, itu kan kita harus menemukan analisa SWOT-nya. Strength kalian apa, weakness kalian apa, terus kemudian opportunity-nya apa, terus kemudian threat-nya apa. Nah itu harus kalian temukan. Ya ini memang terkesan ya textbook banget ya, terkesan kayak formalitas banget, tapi ya secara nggak langsung namanya kita nge-YouTube itu kan kita juga mungkin bisa dibilang berbisnis ya, menghasilkan sebuah konten yang kontennya itu nanti pengennya kalau dari konten itu bisa menghasilkan uang. Nah dari bisnis kan tentu ada strategi ya, itu yang harus kalian pikirkan. Jangan dikira konten ke YouTube cuman bikin video upload, enggak ya, harus ada strategi juga. Karena yang pengen dapat uang dari YouTube itu banyak, yang pengen dapat penghasilan dari YouTube dan punya kerjaan sampingan di YouTube itu banyak, gak cuman kalian doang. Bahkan bocah-bocah kecil pun sudah pengen punya channel YouTube mungkin tentang gaming dan lain sebagainya. Cuman gak sedikit orang-orang yang gak tahu ya, masih banyak orang-orang yang nggak memikirkan soal strategi, soal edit value ataupun apapun itu, nggak kepikirkan orang ke sana. Yang penting bikin video aja. Mereka coba deh, kalian ya setiap mau bikin video pikirkan kira-kira kalau judul gini menarik nggak ya? Kira-kira kalau judul gini orang-orang bakal ngeklik gak ya? Mungkin kalau kalian nggak bisa menilai buat diri sendiri, coba tanyakan ke teman kalian atau teman grup kalian atau mungkin komunitas kalian. Kalau judul kayak gini kira-kira buat orang yang kayak gini menarik gak ya? Nah itu untuk evaluasi aja.
Nah, nantinya setelah kalian coba, oh ternyata kayak ini nggak berhasil nih, coba bikin yang lagi, yang lain. Nanti kalian akan menemukan polanya sendiri. Nah, inilah fungsinya jam terbang dan pengalaman ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Karena yang gagal itu adalah orang yang menyerah. Kalau buat kalian yang nggak menyerah, insya Allah kalian pasti akan berhasil suatu saat nanti. Terus belajar setiap hari, usahakan untuk nambah ilmu. Minimal satu ilmu, satu wawasan, satu pengetahuan tiap harinya. Kalau kalian rutinkan tiap hari, saya yakin 3 bulan, 6 bulan kalian sudah punya bekal yang cukup lumayan ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.